Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Seru Radio Republik Indonesia Mamuju. Saya Hafid Majid. Pada podcast kali ini pendengar, kita akan mengangkat satu topik, yaitu peran zakat dalam mendorong keadilan sosial serta mengurangi angka kemiskinan. Ya, kita tahu zakat ini bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi ini adalah sebuah instrumen ekonomi sosial yang bila ini kemudian dikelola dengan baik, ini akan mampu menjadi sebuah kekuatan besar dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, di tengah upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, zakat ini memberikan solusi terstruktur. Seperti apa? Mari kita ikuti perbincangannya dan sudah hadir bersama kita di studio podcast RRI Mamuju pada hari ini, yaitu yang pertama Pak Haji Muhammad Sahlan SAG MAG. Beliau adalah Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Iya sehat. Walaupun hujan ini dari tadi pagi tidak berhenti ini. Tapi mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah Ustadz, betul. Dan juga kita bersama dengan Pak Ustadz Haji Hairul Musa SI. Beliau adalah Kepala Bidang Bimas, Kepala Bimas Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Kita mulai saja perbincangan ini. Saya ke Pak Ustadz Sahlan mungkin terlebih dahulu, Pak Ustadz ya. Bicara zakat, Ustadz ya. Kalau kita membuka Al-Quran, zakat, salat itu menjadi dua sejoli yang tidak terpisahkan, Pak Ustadz ya. Aqimis sholah wa atus zakat. Itu selalu berdampingan. Apa sebetulnya yang menjadi hikmah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur oleh karena Allah masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, sehingga suara-suara kita ini masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin ini suara kita ini juga zakatnya juga lancar. Iya, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di kulli syai'in syakatun wa zakatul jazadi as-shaum." Segala sesuatunya itu ada pembersihnya, dan pembersih daripada tubuh itu adalah puasa. Itu artinya apa? Bahwa zakat ini sudah terjadi di dalam kerangka kehidupan kita, di dalam tubuh kita, di dalam aktivitas apapun. Sehingga kalau hari ini kita bicara masalah pemberdayaan zakat, bagaimana di dalam keadilan sosial, lalu kemudian bagaimana dia mampu mengentaskan kemiskinan, maka jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena memang zakat ini merupakan solusi utama di dalam pemberdayaan masyarakat kita. Kalau hari ini kita semua sadar bahwa betapa zakat itu penting dalam kehidupan kita, maka tentu kita akan mendapatkan kesejahteraan. Pajak yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kita, kalau itu sama gerakannya dengan zakat, maka tentu masyarakat kita ini mungkin sedikit yang kita akan hitung miskin di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Karena mereka sudah punya sumber daya, mereka punya modal, mereka punya keinginan untuk berubah. Nah, inilah kemudian mengapa misalnya di dalam ayat-ayat Allah atau hadis-hadis itu selalu berhubungan dengan ekonomi, dengan ibadah, misalnya masalah zakat dan sholat. Karena ketenangan batiniah kita, zakat itu akan keluar kalau kita memiliki iman. Dan salah satunya adalah pengendaliannya adalah lewat sholat. Itu tadi. Kan di dalam sholat kita mengatakan, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbatika wa ridhaka wa ma'rifatika. Ini hal yang sangat luar biasa ketika kita bawa ke dalam dunia aktivitas kita sehari-hari. Jadi zakat itu dengan sendirinya akan bergerak.
Coba saja saksikan nanti pada saat kita mau masuk bulan suci Ramadan atau pada saat kita mau masuk Idul Fitri. Kan semua orang membayar zakat. Benda apapun bayar zakat. Rumah dicat itu kan zakat. Songkok yang ini mulai ini kita pernis-pernis itu kita ini kan itu kan zakat. Sepatu dan itu zakat. Sama juga dengan tubuh. Seperti itu. Jadi sebenarnya benarlah kata Allah di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi salah satunya untuk bisa kita terhindar dari berbagai macam kesulitan hidup, salah satunya adalah pemberdayaan zakat dari tubuh kita untuk kemudian harta-harta atau apapun yang kita miliki itu harus kita mampu jawantahkan untuk kebahagiaan, kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira itu. Dua perintah ini yang tidak dipisahkan satu sama lain Pak Ustadz ya. Selalu bergandengan itu. Iya. Karena perintah zakat ini kan misalnya kalau hari ini saya perintahkan kan tergantung kita. Kita memilih mau bayar mau tidak. Walaupun misalnya saya mengatakan bahwa harta yang Bapak miliki itu wajib dikeluarkan, tapi menurut Bapak bahwa harta itu adalah tidak masuk dalam hisapnya, maka itu Bapak tidak akan membayar zakat. Bapak tidak akan membayar sedekah. Bapak tidak akan membayar infak. Karena bagi Bapak harta yang didapatkan itu adalah dari jerih payah kita. Menurut kita tidak ada campur tangan Allah. Sedangkan bagi orang yang beriman, semua rezeki yang kita dapatkan itu karena kehendak Allah. Makanya di dalam setiap aktivitas apapun yang kita dapatkan, apakah itu jabatan, apakah itu rezeki, selalu kita kembalikan kepada Allah. Inna ala syukrika ya Allah. Kemudian juga terkadang kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena rezeki, jabatan atau apapun yang kita dapatkan itu menjadi ujian bagi diri kita. Mau tidak kita bantu mereka yang membutuhkan. Nah sedangkan kita dalam konsep dunia modern hari ini, semakin tinggi kita punya ini, kalau tidak ada iman maka kita semakin merasa berkurang. Padahal dalam konsep iman, semakin tinggi penghasilan kita, maka semakin tinggi tingkat kesadaran kita, kepekaan kita kepada orang. Itu artinya apa? Bahwa kita menyadarkan diri. Apa yang saya dapatkan ini ya Allah, kalau saya keluarkan tambah banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan ada perumpamaan ya, seperti padi ya tumbuh kemudian dari biji menghasilkan tangkai yang berisi banyak. Ya jadi semakin kita mengeluarkan itu maka semakin berkembang. Iya. Ustadz ya. Saya ke Ustadz mungkin apa hikmah kemudian di balik perintah zakat itu sendiri Ustadz? Ya, yang pertama saya senang dengan tadi ungkapan yang disampaikan bahwa zakat hari ini tidak saja dilihat sebagai instrumen ibadah semata, tetapi juga dilihat sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Yeah. Jadi, kalau kemudian berbicara tentang apa hikmah, ya tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Kiai dari MUI, ya Majelis Ulama Indonesia. Saya ingin menyampaikan sebelum masuk pada hikmah itu bahwa zakat itu secara prinsip sebenarnya bisa dilihat dari peristiwa ketika Rasulullah SAW itu kemudian mau mengutus Mu'az bin Jabal ya ke Yaman. Ya, selain salat tadi ya juga salah satu hal yang disampaikan dipesankan oleh Rasulullah itu innallaha tarada alaihim sadaqatan. Ya, sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada mereka, nanti sampaikan kepada mereka kalau kamu sudah sampai di Yaman, itu Allah mempardukan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu apa? Itu dijelaskan oleh Rasulullah kepada Mu'az. Tu'khasu min agniyaihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka, wa turaddu ila fuqaraihim. Dan itu kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW itu betul-betul menyadari bahwa dalam komunitas kehidupan masyarakat ini ada elemen masyarakat yang mampu dan ada yang tidak mampu. Dan untuk membangun sinergi antar keduanya maka harus ada
kerjasama. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Yang kaya ini harus punya kontribusi untuk membantu yang miskin. Sehingga beliau sampaikan tadi itu harus ada ada kepedulian dari orang-orang yang mampu kepada orang-orang yang miskin, sehingga ketika itu Muaz bin Jabal yang pertama diperintahkan itu ada perpindahan. Ya, karena memang Al-Quran mengatakan bahwa kalau kehidupan itu tidak berputar dengan baik, harta benda itu cuma berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan. Maka salah satu hikmah dari zakat itu sesungguhnya adalah mengurangi ketimpangan ini antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ya, orang yang miskin. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua bahwa ya ini jadi cenderung ini Kementerian Agama bicara kayak MUI ini kalau. Kemudian yang kedua, Sama-sama dari MUI. ya, kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, zakat itu banyak-banyak disebut dengan kata sedekah. Oh ya. Ya, kata sedekah. Yang artinya, tolong dikoreksi dari MUI kalau keliru ya. Yang artinya jujur, amanah, kemudian benar. Benar. Ya. Jadi seakan-akan ini Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa karakter utama orang yang jujur, karakter utama orang yang benar, karakter utama orang yang baik itu adalah mereka senang berbagi. Kenapa? Karena harta itu adalah amanah. Ya. Amanah itu bukan cuma untuk diri kita saja, tetapi juga kemudian untuk kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga itu yang menjadi seakan-akan itu yang dibangun, ya persepsi yang dibangun oleh Al-Quran maupun oleh hadis bahwa zakat kalau kamu mau dikatakan jujur, kalau kamu dikatakan benar, baik dan amanah, ya rajin-rajinlah berzakat, rajin-rajinlah bersedekah. Kalau amanah Allah saja yang kemudian tidak bisa kamu sampaikan kepada sesama, apalagi kemudian amanah-amanah yang lain dari sesama manusia. Saya kira itu mungkin yang pertama. Baik. Jadi perintah zakat tadi itu di masa Rasulullah kemudian kita laksanakan sampai hari ini, tetapi mungkin dalam sisi penerapan zakat, pemungutan zakat pada masa Rasulullah ini kan terus mengalami perkembangan Ustadz ya sampai hari ini. Seperti apa Ustadz? Mungkin bisa memberikan, saya ke Ustadz Salan. Iya, saya kira perkembangan zakat hari ini kan luar biasa sekali. Jadi bukan hanya di Indonesia saja dengan hadirnya undang-undang zakat. Tentu itu muaranya adalah bagaimana agar tingkat kesadaran mereka yang berhak untuk membayar zakat dan mereka yang berhak menerima zakat itu terjadi interaksi kolaborasi yang baik. Maksudnya apa? Bahwa muzakki ya, dalam hari ini yang kecenderungannya memiliki harta benda untuk kemudian dia mengeluarkan zakatnya, itu tingkat kesadarannya hari ini kan luar biasa sekali. Walaupun pada tingkat pendapatan relatif itu menurun. Ya, maksudnya tapi hari ini yang harus kita jempoli ya, khususnya teman-teman kita dari Kementerian Agama, dari Basnas provinsi ya, itu mampu membawa kepada pemerintah kita untuk mengajak bagaimana agar perda zakat itu keluar. Ya. Jadi peraturan daerah terkait masalah zakat itu sangat penting dan itu adalah merupakan langkah awal untuk mewujudkan masyarakat subur yang maju dan sejahtera. Karena zakat apapun ketika itu dikeluarkan, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Bimas Islam, bahwa karakter orang yang jujur, karakter orang yang kemudian berkata bijak, benar, bisa saja dilihat dari bagaimana dia mampu menyadarkan dirinya untuk selalu berbagi kepekaan kita. Kita bisa lihat di Sumatera hari ini, kita semua menangis. Di Aceh kita semua menangis. Kita semua terpanggil. Dipanggil kita bagaimana agar merasakan apa yang mereka rasakan. Nah itu juga merupakan sebuah kerusan zakat yang ada pada diri kita untuk kemudian kita terpanggil peka bahwa apa yang mereka rasakan itu adalah bagian dari nikmat untuk kemudian kita bertanya pada diri kita. Jadi jangan kita melihat dari sisi negatifnya saja, karena ketika musibah itu datang ada saja orang yang mengkambing hitamkan. Wah itu karena ini dan sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah kesadaran kita untuk menyadari bahwa apa yang Allah sudah perlihatkan, yang kita dengar,
yang kita rasakan, yang kita cium, itu adalah merupakan bukti-bukti kehadiran Allah, ayat-ayat Allah. Makanya itu di dalam surah Al-Ghasyiyah Allah berfirman, "Afala yansuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Artinya bahwa Allah memberikan sebuah ultimatum kepada hambanya bahwa apa yang membuat engkau lalai, apa yang membuat engkau sombong, apa yang membuat engkau menyombongkan dirimu dengan apa yang kau miliki. Apakah kau tidak lihat bagaimana unta itu diciptakan? Jadi kalau kita lihat unta itu kan berbeda dengan spesies binatang yang lain. Dia tinggi, dia besar. Lalu kemudian bagaimana Allah menciptakan langit yang begitu tinggi, tidak ada tiannya, tidak ada penopangnya. Ini gedung RRI kalau tidak ada penopangnya diroboh kita. Jadi kalau hari ini saja diambil tiangnya satu di bawah, bisa-bisa kita kena gempa ini. Nah itu. Jadi wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana manusia itu berpikir bagaimana langit itu bisa berdiri dengan ketinggian yang tidak terbatas tanpa ada penopang, tanpa ada tiangnya. Dan bagaimana gunung-gunung itu diciptakan? Dia bisa berdiri kokoh, tegak. Bagaimana Allah bisa menciptakan itu? Bagaimana lagi kalau kita menghitung apa isinya gunung itu, apa yang ada di dalam? Belum lagi menghitung apa yang ada ciptaan di langit. Belum lagi kita bicara masalah wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana Allah menciptakan bumi yang hamparannya tiada batas. Ada di dalam laut yang isinya ikan. Yang semuanya itu menjadi kenikmatan manusia. Tetapi manusia terkadang lupa. Lupa dengan rahmat dan nikmat yang Allah anugerahkan itu. Dia lupa bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Kita berada dalam lingkaran la haula wala quwata illa billah. Makanya Allah mengultimatum hambanya. Ketika aku berikan engkau nikmat, rahmat, umur, mata, telinga, apapun yang ada dalam tubuhmu, pergunakan dia baik-baik. Kenapa? Karena ada ayat-ayat Allah yang engkau lihat, dan itu adalah merupakan alarm yang akan selalu berbunyi. Salah satu alarm yang berbunyi dalam tubuh kita kan, saya dulu itu kalau lari-lari 3 kilo tuh enggak poso Kak. Tapi sekarang kalau mau 3 kilo, aduh, sudah poso. Artinya alarm tubuhnya sudah berkurang. Pandangan mata hari ini, kalau saya tidak pakai kacamata Pak Kabit, tidak ku tahu kisah ini di sana. Tapi ketika saya pasang ini kacamata, maka langsung terbayang, oh ternyata yang datang ini. Sudah sama yang pakai make up dengan Sudah yang tidak. pakai dan make up. Nah itu kalau pakai kan, artinya apa? Alarm dalam tubuh saya sudah mulai berkurang. Bahwa kenikmatan itu sudah berkurang. Maka kuncinya adalah bagaimana agar rahmat itu tubuh kita, maka zakat itu harus dikeluarkan. Harta yang kita keluarkan, ilmu, ya zakatnya ilmu itu kan berbagi ilmu kepada yang lain. Ya. Artinya bahwa sebagai ungkapan syukur juga berarti Ustadz ya, atas nikmat itu maka kita keluarkan zakat itu Ustadz ya. Makanya itu kan di dalam ayat itu katakan kalau kau mendapatkan kebaikan berbagilah, ada hadisnya itu. Ada ayatnya, saya lupa ayatnya apa, hadisnya apa. Tapi yang jelasnya bahwa ketika engkau mendapatkan rezeki, maka harus dibagikan kepada yang lain. Kalau kau tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Jangan heran ketika kita pergi ke mal-mal atau ke pasar atau kemana saja, tiba-tiba, kemana ini? Mungkin itu hilang dengan sendirinya. Kan kita ada iklannya itu ada iklannya itu yang di televisi biasa Pak Kabit itu. Jalan itu sebentar ada orang bawa celengan, uangnya itu 100 jatuh. Di belakangnya bilang, nak kasih begini, ini ada uang 100. Nak kasih masuk di celengan. Setelah itu yang orangnya, nak kasih tahu itu uangmu itu tadi 100. Baru nak kasih begini, wah, bagaimana ini mau diambil kembali? Artinya, karena tadi waktu dia kasih keluar itu ada memang beberapa lembar di dalam. Tapi dia pilih yang uang-uang yang kayak 20.000, 10.000 itu yang dia. Akhirnya yang besar jatuh. Ada yang besar jatuh, itu yang dia kasih masuk. Artinya itu menjadi sebuah gambaran bahwa nikmat Allah itu sangat adil. Ya, dalam kacamata persepsi iman. Karena kalau bukan iman ya kalau begitu tidak sesuai. Ya, saya kira ya dari pencerahan-pencerahan dari para mubalik bahwa ya bagaimana keutamaan zakat tadi Ustaz ya sudah cukup ya. Ancaman-ancaman Allah pun demikian kepada orang yang enggan untuk
mengeluarkan zakat Ustadz ya. Ustadz Taman, seperti apa? Iya, terkait masalah zakat ini memang unik ya. Jadi saya sebelum sampai tadi kepada ancaman, saya lebih senang awali dulu dengan bicara potensi zakat ini. Jadi karena tadi temanya terkait masalah zakat, bagaimana zakat ini bisa kemudian memiliki kontribusi dalam pengentasan Ya, kita akan sampai ke situ. kemiskinan. Saya ingin menggambarkan bahwa potensi zakat ini luar biasa. Ya, yang pertama, luar biasa. Badan Amil Zakat Nasional itu merilis bahwa potensi zakat secara nasional kita itu sekitar 327 triliun. Ya, 327 triliun. Ini potensi ya. Yang kalau kemudian ini bisa dioptimalkan, saya biasa sampaikan bahwa kalau 327 triliun itu dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi 1 miliar saja untuk satu orang itu akan mengcover 327.000 orang. Ya, kalau itu kemudian digunakan oleh satu orang 1 miliar itu, maka akan langsung mengupgrade kelasnya dari fukara dan masakin itu bisa langsung kelas menengah ke atas. Nah, bagaimana dengan Sulawesi Barat? Ya, beberapa waktu lalu itu saya komunikasi dengan Basnas Provinsi karena memang ini kita mendorong sinergi semua stakeholder supaya pengumpulan zakat ini bisa optimal. Ya, untuk tentu saja muaranya nanti bagaimana zakat ini bisa berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Itu untuk Sulawesi Barat menurut Basnas Provinsi, hitung-hitungan mereka itu sekitar 600 sampai 800 miliar potensinya. Potensi zakat. Ini luar biasa. Ya, bahkan mengalahkan mungkin APBD kabupaten yang ada di provinsi. Dan kalau ini kemudian bisa dioptimalkan, ya, ini akan berkontribusi luar biasa untuk pengentasan kemiskinan, termasuk di dalamnya penanganan masalah stunting ini yang banyak di mana Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah yang masih tinggi stuntingnya. Ya, kira ini luar biasa. Makanya kemudian dari Kementerian Agama, ya, Pak Kanwil itu memerintahkan kepada kita untuk mengoptimalkan semua lembaga-lembaga zakat ini. Yeah. Baik Basnas pada tingkat provinsi, Basnas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten, dan lembaga amil-amil zakat ini supaya bisa bersinergi, bergandengan tangan untuk mengoptimalkan ini, pengumpulan zakat ini. Ya, kenapa? Itu tadi selain bernilai ibadah, juga memiliki kontribusi sosial yang sangat tinggi. Ya, makanya Al-Quran kemudian itu memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak berzakat. Ini masuk ancaman ya. Kenapa? Karena optimalnya zakat ini, kalau bicara ancaman tadi, saya kira dalam Quran ada ayat mengatakan wallazina yaknizuna zahaba wal fiddah wala yunfikunaha fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi kalau ada orang-orang yang cenderung sebenarnya dia punya harta wajib zakat tetapi kemudian tidak berzakat, ya ini kaum sa'labiyun ya, sebenarnya orang-orang yang sudah memiliki kemampuan tetapi kemudian tidak berzakat dengan berbagai macam alasan. Karena ini kan zakat ini apa ya, kalau bukan dari kesadaran pribadi, makanya tadi itu saya katakan bahwa dia menggunakan kata sedekah ini di banyak hadis dan ayat itu karena memang itu harus muncul dari karakter kejujuran kita untuk mengakui bahwa ini adalah kewajiban kita yang disampaikan kepada sesama. Sehingga siapa yang menyembunyikan hartanya, fabasyirhum bi'adzabin alim. Dia oleh Allah itu disuruh gembirakan mereka. Yeah. Bukan gembirakan dengan jalan-jalan, bukan gembirakan dengan hadiah, tetapi gembirakan mereka bahwa bagi mereka disiapkan azab yang sangat pedih. Itu kalau ancamannya. Baik. Saya ke Ustaz Zahlan ini. Luar biasa tadi potensi zakat untuk Sulawesi Barat yang disebutkan Pak Ustadz. Ya, artinya, tapi saya mau mundur dulu ke belakang. Ya, kalau kita bicara zakat itu kan ada macam-macam ya, Ustadz ya.
zakat fitrah, zakat yang lain kemudian ya, mungkin sedikit gambaran terus. Karena ada zakat profesi juga Ustaz ya. Iya, iya. Iya, jadi mungkin ya saya sebagai Majelis Ulama Indonesia, Profesor saya mungkin melihat dari pendekatan daripada kehadiran Majelis Ulama itu sendiri. Karena pendekatan Majelis Ulama itu kan dua. Pertama sebagai Sadikul Hukumah, kemudian Hadimul Ummah. Jadi Sadikul Hukumah di situ adalah kita menjadi mitra terbaik bagi pemerintah. Nah dalam hal ini MUI itu ya berkolaborasi, berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Nah, sebagai pembina daripada organisasi kemasyarakatan di dalam masyarakat. Nah setelah itu bersama-sama Ormas dan Kementerian Agama untuk kemudian melakukan Sadikul Hukumah dengan pemerintah setempat. Nah kemitraan ini kemudian kita bungkus bagaimana upaya misalnya pemberdayaan zakat ini berjalan. Ya dari sisi aturan regulasi, lalu kemudian penguatan dari kaidah-kaidah usul dan mungkin terkait juga dengan ayat-ayat dan hadis, maka kehadiran umum ini menjadi penguat daripada regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian kehadiran umum itu kan pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat di sini adalah bagaimana agar mengarahkan masyarakat itu semakin sejahtera. Nah, berkaitan dengan tadi itu yang dilakukan oleh Kementerian Agama, kemudian membina ormas-ormas keagamaan, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia, untuk kemudian menggolkan itu, maka kehadiran Majelis Ulama Indonesia ini bagaimana kita mewujudkan masyarakat itu semakin sejahtera, semakin maju. Sejahteranya di mana, kemajuannya di mana, maka tentu kembali kepada hati. Karena kita selalu bicara masalah qalbun salim, kalbun yang senantiasa terselamati, yang selamat dan sebagainya. Maka pemberdayaan ekonomi, kerakyatan, pemberdayaan kemiskinan, pengurangan angka kemiskinan, ini akan bisa terwujud di Provinsi Sulawesi Barat. Seperti tadi yang digambarkan oleh Pak Kabid Humas Islam. Dengan melihat angka setiap per tahunnya, lalu kemudian kita bicara di Sulawesi Barat, ini kan tingkat kesuksesan kita hari ini kan luar biasa. Kita masuk dalam ranking kelima tingkat nasional dari sisi pendapatan ekonomi, budaya. Ini kan hebat. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita semua mempertahankan kesadaran ini. Karena kita akan diuji. Allah akan menguji kita. Ujiannya apa? Itu tadi. Semakin Allah mempermudah segala urusan kita, Allah mempermudah segala kenikmatan yang Allah anugerahkan, itu semakin akan membuka keran bagi kita, maukah kita berbagi atau tidak. Nah, ketika keran berbagi itu tertutup, maka tentu yang tadi itu, predikat-predikat tadi itu akan dengan sendirinya akan terbang. Dia akan terbang ke sayap-sayap yang lain. Kenapa? Karena Allah memang sudah tunjukkan itu. Allah sudah sampaikan itu dalam Al-Quran. Ya. Jadi jelas sekali. Potensinya luar biasa sekali. Namun ini kan belum termanage dengan baik barangkali ya. Apa kemudian apa perlu regulasi atau seperti apa mungkin regulasi yang ada sekarang? Ya. Ya. Kalau dari segi regulasi sebetulnya kan undang-undangnya sudah ada. PP-nya sudah ada. Tinggal pada tataran implementasi memang kerja zakat ini itu tidak bisa cuman kita bebankan pada satu lembaga misalnya yang namanya Basnas, kemudian lembaga-lembaga amil zakat. Tapi ini harus menjadi kerja bersama kita ya. Kenapa? Karena masalah zakat ini ya bukan cuman sekedar masalah pengumpulan yang seperti pajak bisa kita tagih langsung kepada umat, tetapi tentu dengan terlebih dahulu bagaimana ya menanamkan kesadaran kepada umat untuk mau berbagi itu tadi. Kemudian ketika sudah mau berbagi, tentu kita dorong bahwa berbagi itu ada caranya, ada jalurnya. Ya, ada lembaga yang kemudian dipercayakan oleh negara untuk mengelola itu, dan tentu lembaga ini ya sama-sama kita dorong bagaimana supaya membangun juga kepercayaan kepada umat ya, sehingga umat percaya bahwa dana-dana yang mereka keluarkan dalam bentuk zakat, infak dan sedekah itu terkelola dengan
dengan baik. Ya makanya ini kita kerja secara bersama. Ya sehingga Kementerian Agama ya sering sekali mengundang, melakukan komunikasi, bahkan turun langsung ke Badan Amil Zakat Nasional baik provinsi maupun kabupaten untuk menyampaikan ini kepada LAS, menyampaikan ini kepada jajaran Kementerian Agama, mendorong bahkan teman-teman penyuluh agama hari ini juga kita dorong untuk ikut ke sana. Jadi penyuluh agama kemudian juga kita dorong untuk menyampaikan itu. Kenapa? Kita lihat potensinya ini luar biasa. Dan saya katakan pahalanya ketika orang-orang itu berzakat karena kita, dan kemudian dari zakat itu ada banyak orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tertolong, saya kira pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Nanti yang jelaskan pahalanya itu seperti apa. Luar biasa. Tetapi kerja ini harus kita dorong secara bersama-sama dan pastikan bahwa ini menjadi kerja bersama. Baik Kementerian Agama, kemudian dari pemerintah daerah juga dukungannya tentu. Ya, kalau sementara ini sudah luar biasa, tapi ini tidak bisa cuman 1-2 waktu, tapi ini harus terus kita jaga semangat yang sama ini harus kita jaga supaya makin hari kesadaran masyarakat itu makin tumbuh. Mungkin ada yang harus lewat sosialisasi, penguatan literasi, mungkin juga harus lewat kebijakan-kebijakan internal oleh pemerintah, baik yang vertikal maupun oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dukungan regulasi dan tentu ya peran para mubalik, para termasuk Majelis Ulama Indonesia bagaimana membangun kesadaran masyarakat itu, Pak Ustadz. Iya, saya kira kehadiran Majelis Ulama Indonesia itu di dalam pentas-pentas dakwah, di dalam panggung-panggung dakwah itu selalu menyelipkan kata-kata bagaimana kita punya kesadaran untuk peka, peduli terhadap sesama. Dan saya kira kepekaan-kepekaan ini sangat diuji oleh waktu, diuji oleh zaman, diuji oleh keadaan. Ya, keadaan yang saya maksud itu adalah ya hari ini kalau kita melihat kan banyak itu di jalan kita lihat. Diuji kita masjid-masjid, panti asuhan, yayasan-yayasan, kita diuji. Maukah kita terpanggil untuk membantu mereka atau tidak? Maukah kita ikut terlibat atau tidak? Maukah kita menjadi bagian daripada menuju ke surga itu? Kan kita 50-50. Saya biasa sampaikan, seorang perokok ketika dia mencoba menghentikan rokoknya untuk kemudian dia dijadikan jadi sedekah, itu kan pahalanya besar. Hitung-hitung ya penyakit kita itu diangkatlah oleh Allah. Bayangkan kalau sedekah yang kita keluarkan bisa membuat orang tersenyum dan orang tersenyum itu berdoa, itu tidak ada hijab. Tidak ada yang menghalangi. Karena doa yang paling pamungkas, doa yang paling mustajab adalah doanya orang yang lemah, orang yang teraniaya, orang yang sangat membutuhkan bantuan. Itu tidak ada hijab. Dan ketika kita kasih satu kali saja lisannya ke langit, nah semua penduduk langit itu kemudian bergemuruh dan menerima itu, maka Allah pasti akan kabulkan doa kita. Di Masjid Baitul Anwar beberapa tahun yang lalu, setiap hari Jumat kan biasa kita terkesima, aduh kok masjid besar seperti ini minus kan, sampai minus berapa ratus sampai berjuta. Tapi ketika ada gerakan 3S, ya sedekah 1.000 sehari, 1.000 sehari sedekah. Semua instansi ada di Pemprov itu melakukan, ternyata dalam hitungan 2-3 bulan, bukan lagi minus, sudah banyak saldonya. Bahkan mereka bisa membantu mereka yang membutuhkan. Ini kan luar biasa sekali. Itu baru 1.000, bagaimana kalau 2.000, bagaimana kalau 3.000, bagaimana kalau 4.000, 5.000. Dan saya kira Allah sudah perlihatkan buktinya, bahwa semakin engkau memberikan itu maka engkau akan dimudahkan. Ada satu sedekah yang sangat ringan, tidak pakai biaya. Ya. Kan kalau kita sudah makan banyak tulang-tulang ikan, bersedekahlah kepada kucing daripada dibuang itu tulang. Jadi saya terkadang itu Pak Kabir, mohon izin,
di rumah itu kalau saya sudah makan malam, makan pagi atau makan siang, selalu saya sudah siapkan itu piring kosong untuk kemudian saya kumpul di situ tulang-tulang. Tapi ketika saya mau berikan sama kucing, maka saya ambil juga isinya. Bukan hanya tulang tok saja saya ambil isinya itu ikan. Baru ini apa? Pada saat kita bawa keluar itu, walaupun saya tidak punya kucing, saya lihat itu kucing bicara-bicara tongi. Gak tahu apa nak bicara, mungkin dia bilang, ya Allah kasih panjang umurnya kasang ini, kodon dia aja perhatikan ini. Nah tambah-tambah kan luar biasa sekali yang hal-hal seperti itu. Yang tadinya mungkin ada musibah atau penyakit yang akan menimpa kita, tapi kan itu tadi kucing bicara. Dan itu apa dia bilang? Sudah ada ilmunya Nabi Sulaiman kayak. Ya, namanya iya namanya. Bicara apa kira-kira dia bilang itu? Dia bilang itu. Dia jin yang perhatikan, ya Allah kasih panjang kasih umurnya. Permudah urusannya ya Allah. Apa doa-doanya ya Allah, kasih ya Allah. Kata saya, itu yang kita tidak tahu menjadi rahasia Allah. Baik Ustadz, saya kembali ke Pak Ustadz. Ini kalau tadi kan regulasi ada ya di tingkat nasional, mungkin juga sudah ada penguatan di daerah. Tetapi sebenarnya apa tantangan yang kita hadapi di dalam mengimplementasikan regulasi itu sebenarnya di lapangan? Ya memang ya yang namanya ibadah dengan harta ini memang agak beda dengan yang lain ya. Agak beda dengan yang lain. Karena kadang-kadang itu agak agak rumit ya. Makanya yang kita dorong itu adalah bagaimana literasi zakat ini ya, sosialisasi yang terus kita lakukan, kita dorong, kemudian motivasi melalui teman-teman mubalik baik dari MUI ya, para mubalik yang ada di daerah, begitupun sekarang kita dorong teman-teman penyuluh, bahkan untuk penyuluh agama Islam hari ini itu kategorinya sudah ada satu pemberdayaan ekonomi umat ya, pemberdayaan ekonomi umat salah satu diantaranya itu terkait masalah penguatan zakat ya, karena zakat ini kan meliputi mulai dari pengumpulan sampai dengan manajemen dan pendistribusian ya. Nah kalau manajemen pendistribusian ini agak enak, yang susah ini pengumpulan pengumpulan ya, sehingga ini kita dorong karena kan Kementerian Agama tidak bisa langsung ke sana. Yang kemudian kita dorong itu adalah lembaga ya, Badan Amil Zakat Nasional baik pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah tingkat provinsi komunikasinya sudah bagus ke pemerintah provinsi, begitu juga dengan tingkat kabupaten, dan itu rata-rata sudah ini ya, terkait tadi yang zakat profesi ya, meskipun juga tantangannya ya banyak juga yang masih teman-teman yang masih kenapa ada lagi zakat profesi, itu kan tidak ada pada masa. Nah, ini tantangan ininya ya. Kalau tantangannya seperti itu. Jadi memang menanamkan pemahaman dan membangun kesepahaman itu yang mungkin yang PR utama itu. Karena tanpa itu saya kira apalagi ini yang kita kumpul bukan uang yang kita kumpul dana ini itu dana zakat yang menjadi kewajiban individu ya, kewajiban individu, sehingga ya memang harus ada kesadaran individu dulu, karena memang tidak bisa kita paksakan ya, meskipun mungkin dalilnya khus itu ambil, tetapi secara implementasi di lapangan ya itu harus kita dorong dengan memberikan motivasi bahwa ya zakat itu tadi ya kewajiban yang harus dikeluarkan. Kalau sesuatu yang harus dikeluarkan tidak dikeluarkan, tadi kata Pak Kiai itu kan jadi penyakit ya, mungkin ya motivasi seperti itu. Tetapi juga tata kelola yang dilakukan oleh teman-teman ya pada Badan Amil Zakat Nasional, pada lembaga Amil Zakat, itu juga terus kita dorong untuk melakukan perbaikan. Dan hari ini untuk pendistribusian itu sudah berbasis data tunggal yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, ya, Kementerian Sosial yang kita kenal dengan data sosial ekonomi nasional itu, ya, sehingga nanti ke depan mungkin itu kan bisa kita ukur seberapa besar misalnya untuk Provinsi Sulawesi Barat kontribusi zakat ini terhadap
masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Misalnya untuk Basnas provinsi dari data pendistribusiannya ini kan sekarang terdata. Jadi dana-dana yang masuk itu pendistribusiannya kemudian terdata di masing-masing, baik dia Basnas provinsi, Basnas kabupaten maupun lembaga amil zakat. Itu nanti pendistribusiannya terdata berdasarkan data tunggal yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial itu. Nah, nanti kita akan bisa mengukur kontribusi dana zakat, impak dan sedekah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini misalnya, itu berapa persen dalam memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi zakat harusnya punya fungsi pemberdayaan Pak Ustadz ya. Iya, Jadi ada fungsi kalau pemberdayaan. tahun ini sebagai penerima ya Tahun harusnya depan, tahun depan ya. harusnya sudah. Nah, ini kan zakat ini kan dari segi fungsi itu tadi ada yang sifatnya konsumtif dan ada yang sifatnya produktif. Ya. Jadi ada memang zakat yang mengintervensi langsung, misalnya orang-orang yang anak yatim piatu, kemudian orang-orang tua yang tidak ada lagi keluarga, maka yang konsumtif itu langsung diberikan kepada mereka. Nah, tapi kita juga mendorong agar zakat ini bisa lebih produktif. Makanya untuk Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillah tahun ini kita ada peningkatan yang luar biasa. Kenapa saya katakan peningkatan yang luar biasa? Karena pada tahun sebelumnya untuk ada program Kementerian Agama yang namanya Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ya, dari yang tahun kemarin itu kita cuma ada satu titik. Ya, satu titik itu yang diberikan bantuan itu cuma berikan bantuan 10 orang dalam satu kecamatan itu ya. Iya. Dalam satu wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan itu 10 orang penerima yang diberikan bantuan untuk modal usaha kecil dan mikro. Ya, itu sekitar 5 jutaan ya, sesuai dengan kebutuhannya, tapi maksimal 5 jutaan itu diberikan kepada mereka, dan itu dilakukan pendampingan langsung pada tingkat Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dilakukan pendampingan oleh penyuluh agama dan teman-teman di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan uniknya program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA ini bukan saja melakukan pendampingan dalam masalah ekonomi, tapi di samping pemberdayaan ekonominya, kita juga masukkan pendampingan secara spiritual keagamaan. Jadi mereka yang dapat bantuan itu dilakukan pendampingan, ya. Kemudian dilihat pendampingan secara keluarga, anak-anaknya bisa mengaji atau tidak. Ini keluarganya suami istri sudah salat 5 waktu atau tidak, ya. Kemudian ya dilihat juga bahwa nanti kalau sudah diberikan pendampingan, diberi bantuan modal, nanti diharapkan 1-2 tahun ke depan itu tidak lagi menjadi penerima, tetapi berubah dari tangan di bawah menjadi tangan di atas. Kalau tidak bisa berzakat, minimal impak dan sedekahnya jalan untuk saudara-saudara kita yang lain. Dan tahun ini alhamdulillah, kalau tahun kemarin itu kita ada 1 titik, tahun ini alhamdulillah kita ada 6 titik. Dan itu semua dari potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dari Basnas Provinsi ya mengambil program ini 1 titik, kemudian Basnas Kabupaten itu 5 titik. Jadi ada 6, kemudian dikali 10 berarti ada sekitar 60. Dan kalau ini sukses, saya kira ini menjadi pilot project kita hari ini dari Kementerian Agama kolaborasi dengan Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten. Tentu kita harapkan ini sukses, dan kemudian tahun berikutnya ya, tentu kita harapkan kalau ini berjalan baik ya mudah-mudahan tahun berikutnya akan bertambah lagi, sehingga kontribusi dana-dana zakat yang berasal dari masyarakat ini itu bisa betul-betul lebih nampak di masyarakat. Berarti ada terus pemantauan ke bawah. Iya, selama 1 tahun itu dilakukan pendampingan. Pelaporannya terus berjalan ke pusat, ya. Ke pusat. Jadi pendampingan itu tadi selain pelaporan atas usaha yang dilakukan, juga terkait masalah pembinaan spiritual keagamaan yang dilakukan kepada penerima ini. Baik. Sayang sekali kita sudah di bagian
akhir program kita, tapi saya ke Pak Ustadz Sahlan mungkin dulu sebagai closing barangkali dari perbincangan kita. Iya. Jika kita ingin sejahtera, maka sandarkanlah hati kita, seluruh aktivitas kita ini, bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pegang, yang kita langkahi, semuanya itu adalah karena kehendak Allah. Semuanya itu adalah bukti-bukti kehadiran Allah. Maka dari itulah, jadikan seluruh harta kita, seluruh kebanggaan kita yang ada di dalam diri kita ini untuk menjadi pintu kerang untuk berbagi terhadap sesama. Kenapa? Setiap orang yang mengeluarkan zakat tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah kekurangan, karena Allah pasti menutupnya dengan rahmatnya, dengan rezeki yang tidak pernah kita duga. Oleh karena itulah kami dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Barat mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk senantiasa menjadikan zakat sebagai pintu untuk mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan, juga untuk meraih kasih sayang Allah, dan insya Allah surga menjadi tempat kita nantinya. Kenapa? Kita beribadah bukan untuk surga, bukan juga karena takut kepada neraka, tetapi kita melakukan itu semua mengharapkan ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap rezeki yang punya berkah, insya Allah akan menjadi syafaat bagi diri kita, lingkungan kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayo kita gemar membayar zakat. Dengan zakat kita membersihkan diri kita, dan insya Allah kita dimudahkan segala urusan kita. Baik. Saya ke Pak Ustadz Hairul. Ya, mungkin pesan dari Kemenak kepada Muzaki dan termasuk juga mungkin kepada pengelola zakat untuk mewujudkan keadilan sosial ini. Saya kira memang saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa zakat ini memang ada dalam genggaman kita, tetapi dia adalah bagian harta yang bukan milik kita. Sehingga mau tidak mau itu harus kita keluarkan kepada yang berhak, yang dari yang kaya itu kepada yang miskin, dari yang mampu kepada yang tidak mampu, dan itu kita salurkan dengan cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu penerimanya ada yang disebut dengan amil zakat, badan amil zakat. Maka tentu penyaluran zakat itu kita harapkan agar manage dengan baik, terorganisir dengan baik. Tentu kita harapkan bisa disalurkan melalui badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat, sehingga lewat itu bisa kita cek, bisa kita periksa, bahkan itu diaudit oleh pemerintah terkait penggunaannya sehingga lebih transparan. Dan tentu kita harapkan bahwa zakat yang kita bayarkan bisa optimal penggunaannya, dan insya Allah menjadi ladang amal yang luar biasa, menjadi doa yang terulur melalui harta-harta kita, dan doa yang terulur dari orang-orang miskin kepada orang-orang yang kaya. Dan mudah-mudahan ya sinergi pengelolaan zakat dari lembaga amil zakat, pemerintah baik vertikal maupun pemerintah daerah itu semakin baik, sehingga pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai pendistribusiannya ke depan menjadi lebih baik lagi. Jadi itu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Hairul, Pak Ustadz Sahlan. Mudah-mudahan perbincangan singkat kita ini bisa memberikan pencerahan ya kepada pemirsa dan juga pendengar setia RRI. Pemirsa dan pendengar, demikian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.